Saudara bersyukur hari ini diberi kesehatan, kekuatan, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang bisa, tetapi Tuhan menyertai hidup saya dan saudara maupun yang ada di rumah. Saat ini kita mau datang di hadirat-Nya. Kita mau terbang tinggi bersama Dia yang memberikan kekuatan, yang menjawab setiap pergumulan. Percayakan pada Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, punya Engkau. Katakan dengan iman, Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami Bapa. Kami tidak takut sedetik pun apapun badai dalam hidup ini. Katakan dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku. Benar, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ya Bapa, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara percaya, apapun badai yang menerpa, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Katakan dengan segenap hati, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya.
hari demi hari menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Badai menerjang, bukan terbanding kita samanya, bukan terbanding kita bersamanya, bukan terbang tinggi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Bersihkan udara di sini, atmosfer kami Tuhan. Disucikan dalam nama Yesus, darah-Mu Tuhan. Kuasailah kami. Haleluya. Darah-Mu Tuhan menyucikan dan melayakkan kami. Urapan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Siapa percaya bahwa Dia hadir di sini, beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara, dan mari berdoa juga di rumah saudara. Ya Bapa yang baik, pada saat ini hamba persembahkan hidup hamba seutuhnya, sebagaimana hamba ada, untuk Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau lepaskan, dan Kau berkati. Oleh sebab itu, segala bentuk pekerjaan iblis yang ada di udara ini, virus COVID-19 dan segala anasir dosa, aku hancurkan engkau. Aku hancurkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan aku. Beri tepuk tangan buat darah Yesus yang menyucikan kita. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah sekarang kepada kami, karena kami mendengar dan menyimpan di dalam hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati, silahkan kembali. Mari kekasih, tolong anggukkan kepala ke samping Anda. Katakan, pagi hari ini pasti luar biasa. Pagi hari ini pasti luar biasa. Amin. Saudara, kita sudah menganggap tahun 2020 kemarin yang silam adalah tahun yang berat. Saudara, kemungkinan tahun ini lebih berat lagi. Ya, saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Katakan, lebih dekat kepada Tuhan. Itulah rahasia kemenangan saya. Saya akan survive. Saya akan bisa bertahan, bahkan berjaya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada satu pemandangan yang indah yang akan saya sampaikan di sini. Saudara tahu ini adalah salib Yesus, dan Dia berdiri di atas satu gunung atau satu bukit. Ya saudara, saya akan berbicara mengenai soal posisi ini, yaitu gunung dan ada salibnya. Apakah dia? Saudara, lebih dahulu saya ingin mengajak untuk kita membuka di dalam Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara, mari kita akan membacanya.
1, 2. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Katakan ini amin sekali. Ya, para kekasih, perhatikan 3 buah ayat ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, inilah gunungnya, ya saudara. Dan ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang adalah satu keranjang. Saudara, kemudian ini pelita dinyalakan terus ditutupi oleh keranjang ini. Matilah dia atau kebakarlah ini keranjang. Dan tidak ada terang sama sekali pada ruangan tersebut. Ini adalah khotbah Yesus yang pertama kali. Kalau kita tahu posisi kita, katakan posisi saya, menurut firman, adalah semacam ini. Saudara, ada gunung, ya, itu harus di situ diletakkan sebuah kota yang bercahaya. Ya, saudara. Dan kemudian pelita ataupun obor ataupun lilin ataupun lampu pada zaman dulu adalah pelita atau lampu minyak, saudara, harus diletakkan di atas kaki dian. Ya, lampstand ditaruh di sana di atasnya. Kalau ada 7, maka harus ditaruh di sana 7 pelita di situ. Barulah seluruh rumah menjadi terang, kata Tuhan Yesus. Itu sebab kalau saya dan saudara melihat ilustrasi daripada foto ini, saudara, maka judul kita adalah kita harus menjadi terang di atas gunung. Katakan posisi saya harus di atas gunung. Dan posisi saya juga di atas kaki dian. Demikian perintah Tuhan. Ya, jadi jelaslah gambaran ini. Ini gunungnya yang di bawah dan salib inilah kaki diannya. Apa maksudnya? Yaitu supaya saya dan saudara menjadi terang. Saudara, kita menyalakan pelita pada kaki dian dan kita adalah kota yang bersinar. Kalau cuma di lembah, percuma. Tuhan Yesus berkata, sebuah kota di atas bukit atau di gunung, dia akan kelihatan. Ya, saudara, kalau saudara pergi pada malam hari atau siang hari ke daerah pegunungan, saudara pasti melihat rumah-rumah pedesaan ataupun villa ataupun hotel yang ada di ketinggian. Pasti kelihatan. Dari jarak 50 km sudah kelihatan, saudara. Nah, di sini kita melihat khotbah Yesus yang pertama adalah kita harus menjadi terang dunia. Katakan, saya harus menjadi terang dunia ketika dunia semakin gelap. Saudara, tahun ini kita menghadapi keadaan dunia yang benar-benar semakin redup. Seperti kalau setiap hari kita tahu jam 6 sudah mulai redup kan? Jam 7 gelap. Saudara, antara jam 6 sampai jam 7 kita melihat perubahan itu begitu cepat, begitu drastis. Saudara, saudara dan saya adalah generasi jam 5 kata Alkitab. Dan jam 6 semua pekerja akan berhenti dan menerima upah. Saudara, itu firman Tuhan. Artinya apa? Kita sudah memasuki zaman yang gelap. Upah diberikan ketika gelap tiba. Setelah jam 6, perubahan cuaca, saudara, luminasi daripada udara ini di wilayah masing-masing cepat sekali. Dari jam 6 menuju kepada jam 7, itu cepat sekali. Keadaan kita demikian juga. Jam 6, majikan membayari semua pegawainya, dan mereka pulang sampai di rumah. Jam 7 itu sudah gelap dan tidak boleh bekerja lagi. Saudara, apa maksudnya firman Tuhan? Ya, kita tidak membaca ayatnya, tetapi saya jelaskan. Keadaan dunia sekarang memang sudah gelap.
upah pahala mau diberikan oleh Tuhan. Bagi siapa yang bekerja buat dia. Saudara, ketika sudah gelap, kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Yesus berkata, kalau kamu kerja di malam yang gelap, kamu akan terantuk kakimu dan kamu akan celaka. Saudara, banyak orang mempunyai pikiran, nanti kalau anak saya sudah besar, nanti kalau saya tidak ada tanggungan yang berat dalam bidang keuangan, saya tidak usah ngoyo cari duit, saya akan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemungkinan besar saya dan Anda sudah terlambat. Orang Belanda bilang telat. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, mumpung masih remang-remang, masih ada cahaya sedikit. Ayo, kamu adalah terang dunia. Kamu harus bercahaya. Pakai apa yang aku ucapkan, yang aku sabdakan. Kamu pegang. Aku terang dunia. Aku tidak mau tinggal di dalam kegelapan. Sebentar Tuhan datang memberi pahala kepadaku. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasia ini. Saya mau tanya, di manakah posisi kedudukan Anda? 1, di atas gunung. 2, di atas kaki dia. Jadi kalau saya dan saudara sudah tahu ini adalah perintah. Katakan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Saya tidak boleh menghindarinya. Bila saya ingin mendapat pahala. Ya. Nah, itu sebab tema ini sudah menjadi jelas ya bagi saudara. Saudara lihat cuaca di situ juga mulai gelap, saudara. Dan saudara mesti tahu, inilah saatnya. Di mana nanti tahun ini kita akan melihat terheran-heran dengan banyak keanehan, anomali, keanehan-keanehan yang luar biasa terjadi di dalam sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi. Ya saudara, ketertiban, kejiwaan kita akan melihat tahun ini sebagai dampak negatif daripada pandemi virus COVID-19. Saudara, orang sudah mulai berubah dalam habitualnya, di dalam kebiasaannya, di dalam segala sesuatunya. Dan mulailah iblis bekerja luar biasa. Kita sudah ada pada remang daripada dunia ini. Hari makin redup. Saudara, sebentar lagi malam tiba. Itu sebab semua katakan, sementara masih ada terang, saya mau memiliki terang dari Kristus, supaya saya menjadi terang dunia bagi sekitar saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, anggukkan kepala ke kiri dan ke kanan, katakan, kita adalah terang dunia. Ya, sudah melihat kanan kiri belum? Sudah mengo belum ya? Yang belum sekali lagi. 1, 2. Ya, ada yang gini-gini juga lebih bagus. Ya, para kekasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, di dalam Matius 5 ayat 14, mari kita akan baca. 1, 2, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Benar itu. Saudara, saya mengambil foto ini, sebuah mercusuar tidak begitu tinggi karena sudah di atas gunung, ya, di atas gunung batu, di tepi pantai, ya, atau di tengah-tengah lautan. Saudara, dibangunlah di sana mercusuar dan rumah bagi penunggu mercusuar. Ya, saudara. Nah, mercusuar ini penting sekali. Bahkan pada zaman yang ultra modern ini, saudara, memang semua serba radar, semua serba penginderaan ataupun radar, ya, yang sensitif. Tidak usah terang sekalipun tidak apa-apa. Tetapi tahukah saudara, mercusuar yang modern disertai juga dengan gelombang-gelombang suara. Dengan radar yang memancar gelombang-gelombang radio. Supaya kapal-kapal menyingkir jauh dari pulau yang membahayakan. Dan memecah kapal mereka dari baja sekalipun. Saudara, kenapa masih tetap ada lampu di atas? Saudara, karena banyak kapal-kapal nelayan
yang tidak mempunyai navigasi elektronika yang canggih, yang masih tetap melaut mencari ikan. Dan berbahaya bagi mereka kalau mereka pada malam tidak ada terang, mereka menabrak ini pulau dan mereka akan binasa. Itu sebab terang tetap dibutuhkan. Di zaman yang ultramodern ini sekalipun. Ya saudara, Tuhan mau supaya saya menjadi terang. Itu sebab kedudukan saya ada dua. Satu, di atas gunung. Dua, di atas kaki Dian. Jelas saudara? Katakan, kedudukan hidup saya di atas gunung dan di atas kaki Dian. Amin. Haleluya. Inilah posisi kita. Ya, posisi kita harus di atas gunung sesuai dengan firman Tuhan. Mau apa tidak? Ya. Harus apa tidak? Harus. Kenapa? Karena keadaan semakin gelap. Ya saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu tentang kisah ini. Bahwa saya dan saudara adalah salah satu mercusuar. Kita adalah menara suara. Kita adalah menara yang terang bagi semua orang. Saudara, memang tidak enak karena kita adalah orang yang agak terisolir. Kita agak terpencil. Kita tidak di tengah kota metropolitan. Tidak ada di tengah kota dibangun mercusuar buat apa. Dia hanya dibangun di tempat-tempat yang sepi, tidak berpenghuni, yang berbahaya. Inilah maksud Tuhan. Kamu harus menjadi terang. Banyak yang bakal kecelakaan. Banyak yang bakal menabrak. Banyak yang bakal karam dan tenggelam. Dan mati. Aku taruh kamu seperti mercusuar. Mercusuar. Saudara, dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi terang bagi dunia. Katakan, situasi dan kondisi saya seperti apa pun tetap Tuhan mau saya menjadi terang dunia. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya teringat salah satu jemaat kita dari Klaten. Ada Ibu Yulianti di sini hadir? Ada Ibu Yulianti? Ada? Ada. Ya, Ibu Yulianti ya. Nah, dari Klaten, suami beliau sudah almarhum lama, ya saudara, adalah seorang pekerja, pegawai yang dibayar oleh PBB dan bertugas pada satu mercusuar ya, di daerah Sumatera, ya betul ya Ibu, daerah Sumatera ya. Nah, daerah sana, saudara jarang pulang ke Klaten. Saudara sendiri atau mungkin hanya beberapa teman saja di pulau terpencil. Ya, saudara. Dan kebanyakan mercusuar memang dibangun oleh PBB karena itu ada pada perlintasan internasional, tidak dibayar oleh pemerintah kita. Saudara, itu sesuatu hal yang berat sekali. Saudara, dan sepi, terpencil di tengah laut atau di pinggir pesisir laut. Saudara, tidak boleh tinggalkan begitu saja. Begitu jam 6 mulai waktu setempat sudah mulai harus menyalakan lampu-lampu listrik yang besar-besar itu. Dan mulai dinyalakan mesinnya supaya lampu ini memutar keliling. Saudara, sampai menjelang pagi baru dimatiin. Saudara, untuk apa? Untuk menyelamatkan kapal nelayan maupun kapal besar. Supaya menyingkir dari tempat ini. Saudara, karena ini adalah satu pulau atau satu gunung batu karang yang berbahaya sekali. Saudara, dari kisah ini saudara dan saya tahu kita ini memang ditempatkan menjadi terang dunia supaya orang selamat. Katakan, supaya orang selamat dengan keberadaan saya. Pekerjaan daripada jemaat kita ini ya, Bapak siapa namanya? Saya lupa. Bapak Alex, ya. Bapak Alex ini luar biasa. Sangat berguna menyelamatkan orang. Saudara, sampai beliau sakit dan pulang dan tidak kuat dan meninggal dunia di Klaten.
Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, menjadi keselamatan bagi banyak orang. Saudara, begitu banyak kerugian bakal terjadi pada orang lain kalau saya tidak menjadi terang. Walau saya mercusuar, dibangun mahal sekali, dibayar mahal sekali, tapi padam, tidak ada lampunya, tidak ada sinarnya. Saya celaka, orang lain lebih banyak celaka. Itu sebab kita semua harus tahu, posisiku harus di atas gunung dan bercahaya. Amin. Yang mau lambaikan tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan hamba mercusuar yang bersinar, menjadi keselamatan bagi orang di sekitar. Engkau mempahalai hamba luar biasa sebagai terang dunia, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ini ayat 14. Sekarang kita lihat ayat 15. Saudara, di dalam ayat 15, maka kita akan, mari sekali lagi kita akan membaca. 1, 2. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Menerangi. Saudara melihat kaki dian ini ada di dalam ruangan kudus kemah sembahyang atau tabernakel. Saudara, di situ harus diletakkan kaki dian. Saudara, di situ dinyalakan. Apa artinya sebuah kaki dian tanpa pelita yang menyala? Apa artinya sebuah kaki dian dan 7 pelita tetapi mati? Tidak ada arti. Yang Tuhan menekankan adalah terang dunia, supaya kita tetap bersinar. Saudara, engkau akan dibayar oleh Allah. Saya katakan tadi, almarhum Bapak Alex dibayar oleh PBB. Saudara, dibayar. Kenapa? Karena menjadi sinar, menyelamatkan ratusan, mungkin sudah ribuan orang. Ya, dengan sinarnya dia terselamatkan. Sebab itu Anda dan saya harus tahu, Tuhan ingin supaya saya dan saudara harus terima upah kita ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan salah satu tugas yang kita harus tunaikan dengan tuntas dan selesai adalah titik. Menjadi terang dunia. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Jadi ayat 15, tadi ayat 14 ya. Ayat 15 adalah posisi kita. Ya, posisi saya dan saudara harus di atas kaki dian. Katakan, posisi saya yang kedua harus di atas kaki dian. Karena sinar hidup saya menyelamatkan orang lain. Amin. Ya. Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan tentang satu hal yang penting lainnya. Saudara, kesimpulan daripada 3 ayat ini, ya, saya simpulkan dari Matius 5 ayat 14, 15, 16. Bila kau menjadi terang dunia, ya, seperti ilustrasi lukisan ini, wanita ini adalah gambaran gereja. Dia lebih menonjol dari seluruh dunia karena dia dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi dunia. Kalau saudara dipakai untuk menjadi terang bagi dunia, saudara di mata Tuhan menonjol dari seluruh dunia. Siapapun sudah, tua, sudah sepuh, atau masih terlalu muda dan remaja, asal saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi terang dunia, di mata Tuhan engkau menonjol sekali. Kenapa menonjol? Kota di atas gunung mustahil tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Saudara menonjol. Amin. Lampu pelita di atas kaki dian. Bukan di bawah gantang, di bawah tempat tidur.
Tetapi di kaki Dian menonjol, saudara. Di mata Tuhan, biarlah engkau tersohor. Di mata Tuhan kiranya engkau menonjol. Jangan sampai suram dan mati gara-gara pergaulan yang tidak baik, kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang berdosa. Mari minta supaya Tuhan menguduskan kita. Ingat, dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita membuat kesimpulan. Dan kesimpulan pertama adalah tema kita, saudara. Yang pertama adalah di atas gunung di kaki Dian. Amin. Jadi saya sudah jelaskan, ini posisi yang pertama. Kemudian fasilitasnya. Katakan, bila saya menempati posisi yang benar, saya menerima fasilitas ilahi. Apa fasilitasnya? Ayat 15, ya, tadi sudah kita baca. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Fasilitas apa dong? Bagi orang yang ada pada 2 posisi yang baik, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Itu posisi saudara. Karena ada di atas gunung, di kaki Dian, pada posisi yang baik, kita diberi kuasa untuk melakukan yang baik. Katakan, bila posisi saya baik, saya diberi kuasa, diberi kemampuan untuk melakukan yang baik. Jadi saudara, ini pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi anak-anak Tuhan. Semua harus ada posisi yang baik, supaya diberi kemampuan ilahi untuk melakukan yang baik. Seringkali kita berdoa, Tuhan jauhkan hari ini. Seperti doa Bapak kami ya, dalam Matius pasal yang ke-6. Jauhkan kami dari semua yang jahat. Tapi saya tidak menjadi terang. Saya hanya ingin mendapat hadiahnya, upahnya, pahala saya hari itu. Saudara, saya tidak dapat. Karena saya tidak memperhatikan posisi hidup saya. Jadi kalau saudara ingin dapat gaji dan berkat yang baik dari Tuhan, satu contoh. Maka saudara harus mempunyai posisi dan pekerjaan yang baik. Yaitu menjadi terang dunia. Jangan malah menjadi unsur-unsur yang memadamkan dan bikin tambah gelap di dalam dunia ini. Saudara, tetapi saudara harus menjadi terang. Katakan, supaya saya diberi fasilitas untuk mengerjakan yang baik. Bukan yang tidak baik atau yang kurang baik. Supaya dengan demikian hasil saya baik luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi tingkatannya adalah posisi. Kalau posisi benar, Tuhan kasih fasilitas untuk kita berbuat baik. Apa fasilitasnya? Keuangan. Itu nomor 1. Kalau saudara tidak punya keuangan yang baik, bagaimana saudara berbuat baik dengan orang lain? Ya, saya doakan ya. Ya, saya berdoa supaya satu kali saya akan membantu Anda. Supaya saya bisa memberikan bantuan sama Anda. Saya nggak punya uang. Gimana saya memberi keuangan? Bagaimana saya membantu dia? Ya, saya cuma bisa berdoa saja. Karena saya sendiri miskin. Saya tidak punya fasilitas dari Tuhan. Itu sebab semua dimulai dari posisi yang baik. Katakan, posisi rohani saya tidak boleh rendahan. Tidak boleh duniawi. Tetapi tinggi. Menonjol di hadapan Allah. Sudah. Kalau orang bisa demikian, ayat 16, maka semua perbuatan baikmu akan dirasa oleh orang dan mereka, goalnya, tujuannya, mereka memuliakan Bapa. Haleluya.
Dan orang bisa melakukan dengan fasilitas ilahi semua pekerjaan yang baik, harus ingat, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Bapa. Perhatikan, baik-baik, perhatikan. Maka engkau akan dicurai lebih banyak fasilitas lagi. Dan engkau selalu dipakai oleh Tuhan. Tidak lagi engkau mengemis. Tidak lagi engkau kekurangan. Tidak lagi engkau menangisi nasibmu. Karena engkau dipakai dengan fasilitas ilahi. Haleluya. Semuanya harus tertuju untuk kemuliaan Bapa. Dan saya melihat anak-anak Tuhan yang bisa melakukan demikian selalu diperkaya oleh anugerah yang bertambah-tambah di dalam hidupnya. Yang mau lambaikan tangan, katakan, Tuhan Yesus, tahun ini saya harus berbeda. Nasib saya luar biasa dalam fasilitas daripada Engkau. Sehingga tahun ini hamba boleh memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, tahun ini adalah kebangkitan hamba. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab di atas gunung, katakan di atas gunung, bila saya menuruti perintah Tuhan ini, saya berhasil dahsyat. Mari kita akan baca dari Hagai. Kitab Hagai, seorang nabi kecil, bukan orangnya kecil gitu, tetapi nabi besar adalah orang yang nabi yang menulis banyak ayat, banyak firman, ya, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu menulis banyak, itu nabi besar namanya, ya. Tapi nabi kecil adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menulis cuma sedikit. Seperti Hagai, Nahum, Sakaria, ya. Itu semua orang-orang yang hanya menulis sedikit. Supaya apa? Supaya baik yang dipakai oleh Tuhan luar biasa maupun yang dipakai sedikit oleh Tuhan, itu pokoknya di mana ada kebutuhan orang, di situ Tuhan kirim seseorang. Kalau kebutuhan sedikit, Tuhan kasih sedikit firman. Kalau kebutuhan banyak, Tuhan kasih banyak firman. Saudara dan saya memilih mana? Dapat sedikit firman atau dapat banyak firman? Amin. Jadi Tuhan melihat anakku, aku melihat bahwa kamu mempunyai banyak kebutuhan. Karena kamu merindukan banyak firman. Ya, nabi besar. Itu sebab aku akan memberi banyak fasilitas dalam hidupmu. Katakan, ini luar biasa untuk tahun ini seumur hidup saya. Mari kita akan baca. 1, 2. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Wow, kita dibuka mata kita. Kenapa ya? Aku tidak dipercaya oleh Tuhan. Tahun demi tahun, di akhir tahun, di tahun baru pergantian tahun, aku selalu minta supaya nasibku di tahun yang baru ini, aku harus booming, aku harus luar biasa. Tapi gak pernah terjadi. Itu sebab perintah Tuhan melalui Nabi Hagai. Ayo naiklah ke gunung.
Kamu harus meramu kayu, kamu harus tebang pohon, potong, cari bahan untuk membangun rumahku di sana. Tuh lihat, sebuah kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Naik ke gunung, ramulah kayu, tebang, potongi, bikin rumahku di sana. Artinya apa? Kamu harus kerja buat aku, bukan di lembah, bukan di tepi laut. Ketika Tuhan menyuruh seorang yang luar biasa ini untuk membuat kapal yang besar, maka Tuhan berkata kepada Daniel, siapa? Nuh, wah pinter ya. Kepada Nuh, bangunlah kapal yang besar di tepi pantai. Di mana? Di atas. Aneh ya? Aneh apa aneh? Semua katakan pada samping saudara, aneh tenan. Aneh sekali membangun kapal di atas sebuah gunung. Ya saudara, lihat, naiklah ke gunung. Ramulah kayu. Bangunkan rumah bagiku. Ini adalah perintah ayat 8. Maka aku akan menyatakan titik-titikku kepadamu, kemuliaanku. Jadi kenapa ya Tuhan tahun 2020, 2019, 2018 dan sebelum-sebelumnya hamba selalu harapan akhir tahun dan harapan tahun baru selalu kandas. Tuhan bilang, ayat 9 jawabannya. Kamu memang mengharapkan banyak di tahun 2020, 2019, 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Timothy Roy lulus SD. Kamu memang mengharap banyak. Tetapi hasilnya sedikit. Saya mau tanya, cepat angkat tangan. Siapa yang mau tahun ini terjadi demikian? Tolong angkat tangan. Bagaimana? Mau apa tidak? Tidak dong. Kamu mengharap banyak, hasilnya sedikit. Yang mau angkat tangan, cepat. Ya, saudara yang kekasih, tidak ada orang mengharap banyak dan berharap mendapat sedikit. Kalau berharap banyak di tahun ini, di sisa umur hidup Anda, engkau harus dapat banyak. Itu sebab ayat 8, naiklah ke gunung. Artinya semakin dekat dengan aku, semakin tinggi kan? Engkau mempunyai udara dan atmosfer yang lebih bagus. Lebih bersih dan lebih murni udaranya. Naiklah. Bangunkan rumahku di situ. Artinya kerja buat Tuhan. Supaya apa? Supaya ayat 9, apa yang kamu harap banyak, tapi hasilnya sedikit. Hasil yang sedikit ini, ya udahlah kamu syukuri. Kamu bawa pulang, hasilnya sampai di rumah tak sebul. Diapain? Inggih menika dipun sebul. Ya, disebul. Sinten ingkang nyebul menika? Gusti Allah. Lajeng kabur kabeh. Yang hanya sedikit dibawa pulang, sampai di rumah disebul. Coba saudara nyebulnya jangan banter-banter. 1, 2. Bayangin, kalau Tuhan nyebul pelan saja. Aduh. Gak usah bagaikan angin taufan dan badai. Cuma Tuhan sebul. Habis dan berantakan Timothy Roy.
Apa sebab? Karena dia tidak taat pada perintah. Dia tidak mau naik ke atas gunung, meramu kayu dan membangun rumah Tuhan. Tetapi dia cuma angan-angan aja. Doa aja. Doanya kenceng banget. Doanya benar-benar berjam-jam tahan bisa berdoa. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan ini yang berdoa begitu lama. Mereka mengkombinasikan antara doa dan tidur. Itu sebab kamu doanya kencang. Harapannya banyak sekali. Tapi percuma. Kamu dapatnya 0. Kok sedikit piye? Sedikit dibawa pulang terus sebul. Sebul itu bahasa Jawanya apa? Yo sebul ditiup. Hilang atau tambah banyak? Hilang semua. Jadi saya mau tanya, kamu berharap banyak dapatnya apa? 0 besar. Kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu dengan bangga dan pasrah eng pandum, kamu bawa pulang hasilmu tersebut, kamu bawa masuk dalam kasmu di bank. Aku walaupun kamu masukkan di lemari besi sekalipun, di bank sekalipun, tak sebel ben abis entek kabeh. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau tanya, kalau ini firman bisa terjadi apa tidak? Pasti terjadi apa tidak? Pasti. Makanya menurut saudara pelajaran firman pagi ini penting apa tidak? Penting sekali. Engkau hanya berharap, berdoa, menangis, tapi engkau tidak berbuat sesuatu dalam hidupmu. Apa yang Tuhan katakan melalui Hagai? Karena kamu masing-masing sibuk dengan mencari uang. Urusanmu sendiri. Membesarkan anakmu atau putumu. Saudara yang kekasih, kalau saya dan saudara tidak sesuai dengan firman, kita benar-benar ngalamin. Itu sebab harus sesuai Hagai 1 ayat 8. Supaya mendapatkan kemuliaan Tuhan. Itu ayat 8. Kalau tidak, kamu hanya mendapatkan 0. Bukan sedikit loh saudara. Karena sedikit inggih menika lajeng dipun sebul. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan saudara mau diberkati dengan kemuliaan Tuhan, engkau harus menjadi kota di atas sebuah gunung. Engkau harus menjadi pelita di atas kaki Dian. Yang mau beri kemuliaan yang baik bagi dia. Di sini diklarifikasi oleh Tuhan. Ya, oleh karena apa? Loh, sampai Tuhan itu mengumpamakan ucapannya itu dengan satu perumpamaan, dengan satu penjelasan. Oleh karena apa? Kamu dapat cuma sedikit, walau hasratmu, nafsumu, cita-citamu, semangatmu, kerja keringatmu, banting tulangmu banyak. Tapi kamu dapat sedikit. Udah gitu sampai di rumah tak sebul. Oleh sebab apa? Ini pertanyaan nih. Coba lihat. Ada pertanyaan apa enggak di situ? Oleh karena apa? Oleh karena engkau membiarkan rumahku menjadi reruntuhan. Artinya apa? Artinya saya dan saudara tidak care sama sekali. 1, dengan datang berbakti kepada Tuhan. 2, dengan membantu dan berkorban untuk rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi hasratmu, cita-citamu, tangis air mata doamu yang gede dan mulia tersebut 0 besar dapatnya. Karena kamu menelantarkan pekerjaan Tuhan.
Aku terharu dan bangga dengan anakku yang lain, yang tidak semacam kamu, yang menelantarkan rumah Tuhan. Aku bangga dengan yang lain. Aku akan beri kepada mereka. Apa yang mereka harap banyak, aku kasih banyak kepada mereka. Tapi kepada orang macam kayak kamu, kata Tuhan, kamu tak kasih nol besar. Kata nol itu dalam bahasa Indonesia dari kata nullus dalam bahasa Latin, yang berarti gagal, sirna, kosong. Itu nullus. Jadi kalau saya dan saudara ingin mendapat tahun ini berkat Tuhan yang luar biasa, jangan izinkan Tuhan melakukan ayat 9. Tapi berkatalah Tuhan, ayat 9a ini sudah saben tahun hamba alami. Hamba mengharap banyak, dapat sedikit, sampai rumah habis. Hamba tidak mau lagi mengalaminya. I just want you to bless me so abundantly until running over, so abundance in my life, so that I can flow all my blessing to others as good channels to others. Saudara, Anda dan saya harus minta tahun ini. Hamba mengharap banyak. Hamba mau mendirikan bagaikan kota di atas gunung. Hamba mau bagaikan pelita di atas kaki Dian. Supaya hamba boleh menjadi terang bagi banyak orang di dalam dunia yang gelap. Supaya hamba yang mengharap banyak, hamba mendapat banyak. When the last time in your life you gave your pledge or your promise to God? I don't know exactly, just only you and God. But one single thing that you have to think about once again and again and again in your life. Have you already fit before God to do His will? If not, you have to change yourself. It is your manner. It is your habitual. It is your integrity that you have to be opened and shown to God. Kau harus membuka dirimu supaya Tuhan melihat isi hatimu kayak apa. Engkau mengharap banyak, aku akan kasih banyak. Tapi kalau engkau mengharap banyak, engkau menelantarkan rumah Tuhan. Engkau tidak care dengan pelayanan. Engkau lebih care dengan olahragamu. Engkau lebih care dengan cari duitmu. Engkau lebih care dengan semua hobi dan kesempatan-kesempatan having fun dalam hidupmu. Maka hasil yang kau bilang banyak itu sebenarnya cuma sedikit. Dan ketika sampai di rumah mau kau makan, mau kau pakai, istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu, mau pakai, dirimu mau pakai. Entah, tidak ada apa-apa. Apa yang aku bisa pakai? Sudah habis. Tuhan, kenapa Tuhan? Hasil gaji hamba kemarin, dan hasil jualan hamba, hasil trading hamba, bisa hilang. Tuhan bilang kepada malaikat, malaikat, apa? Nah, jangan mendahului firman Tuhan. Malaikat kasih tahu bahwa berkatnya tak malaikat kasih tahu kepada si Timotius ini bahwa berkatnya tak tiup, tak sebul. Saudara, lihat, celaka banget. Kalau sampai Tuhan meniup yang sedikit saja. Tapi di tangan anak Tuhan, katakan, tetapi di tangan anak Tuhan, walaupun sedikit, 5 roti dan 2 ekor ikan, karena di tangan Tuhan,
menjadi kelimpahan dan kekenyangan. Luar biasa. Amin. Haleluya. Kata tetapi hasilnya sedikit, harus kepikiran deh. Kalau engkau tidak kepikiran, memang engkau nggak ngerti firman. Orang yang kepikiran dan tahu kenapa hasilnya cuma sedikit. Udah sedikit pun disebul sama Tuhan. Kalau dia tahu bahwa penyebabnya adalah dia menelantarkan pekerjaan Tuhan. Dia menelantarkan rumah Tuhan. Dia lebih fokus. Dia lebih ngepeng. Dia lebih ngepiah. Dia lebih berjuang untuk urusannya sendiri. Itu jelas. Dengan sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kalau saudara percaya ini adalah firman, lakukan dalam hidupmu, maka engkau akan menerima berkat luar biasa. Angkat tanganmu siapa yang mau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahasia ini. Mulai detik ini, hamba akan mengutamakan rumah Tuhan dan bukan urusan rumah hamba. Dalam nama Yesus, janji ini Hagai 1 ayat 8 hamba bawa pulang, terjadi bagi hamba luar biasa dalam nama Yesus. Karena hamba setuju, sepakat menjadi kota di atas gunung, menjadi pelita di atas kaki Dian, dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya akan tutup di sini. Saudara melihat ini, sudah ada di atas gunung ya. Bersama siapa itu? Tuhan Yesus. Oke. Saudara, naiklah ke gunung batu keluputanmu. Saya tutup. Gunung apa itu? Namanya gunung batu keluputan. Katakan gunung batu keluputan. Saudara, itu di dalam bahasa Ibrani disebutkan Sela Hamahlekot atau the rocks of escape. Batu karang escape, keluputan, terhindar, melarikan diri. Itu escape. Saudara, ya, semua gedung-gedung pencakar langit atau hotel-hotel bertingkat kantor harus mempunyai pintu darurat dan tangga darurat. Di depan pintu di atas, saudara, akan ditulis escape. Escape. Jadi kalau kebakaran, gempa bumi, tidak boleh pakai lift, tapi harus turun. Itu turun. Escape, melarikan diri. Saudara yang kekasih, kenapa saya dan saudara perlu memiliki ini? Gunung batu keluputan. Sela Hamahlekot. Katakan Sela Hamahlekot. Ya. Sela itu artinya batu karang. Kok sama dengan bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa apa? Sela menika inggih menapa? Watu. Wah, ternyata ada hubungan kekeluargaan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Jawa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Saya juga heran loh, kok selo ki piye ya? Sela. Katakan Sela. Hamahlekot. Ya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Apa sebab? Berhubung waktu saya menjelaskan. Ketika Daud kejar-kejar oleh ayah mertuanya, yaitu Abraham. Siapa? Saul. Saudara, Alkitab mengatakan ini gunung. Pasukan Saul memutar di sebelah sini. Daud dan pengiringnya memutar di sebelah sini. Kata Alkitab.
Bakal ketemu apa tidak? Halo. Bakal ketemu apa tidak? Bakal ketemu. Dulu tidak ada GPS. Dulu tidak bisa ditengok dari mana. Tidak ada keker untuk melihat. Saudara. Jadi ini orang buta, pasukan buta dengan pasukan buta yang lain. Sebetulnya mau ketemu. Kalau ketemu kira-kira yang bakal mati Raja Saul atau menantunya Daud. Daud. Karena Daud hanya diiringi sedikit orang. Persenjataan tidak sekomplit punya negara. Saudara, ini raja. Wow, persenjataannya, pahlawan-pahlawannya banyak. Kalau sampai ketemu, habis dia. 1 Samuel 23. Ketika ini sudah memutar mau ketemu, tiba-tiba dari ibu kota seorang utusan berlari-lari dengan terengah-engah dan berteriak, "Raja, cepat mundur pulang, istana dikepung." Wah. Raja mendengar. Ya ampun. Dia memberi perintah, semua mundur, kembali ke istana. Cek, cek, prak, 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 prak. Dare. Sebelum dare, katakan sebelum dare, Tuhan membatalkan dare tersebut. Amin. Ayo katakan pada samping Anda, sing jelas ya. Sebelum dare, Tuhan membatalkan dare tersebut. Terus kemudian tanya, Anda percaya apa tidak? Loh, tunggu jawabannya. Apa jawabannya? Ya. Sebelum dare. Dare adalah di sana. Sebelum dare, Tuhan membatalkan. Apa sebab? Si lemah ini Daud. Sudah berbulan-bulan dia melarikan diri di hutan dan di lereng gunung. Stamina dia sudah merosot sekali, juga semua pengikutnya. Kuda-kuda mereka juga. Kalau seumpamanya ada virus COVID-19, mereka sudah kena COVID, mati semua. Karena stamina mereka sudah merosot. Semua katakan, tetapi. Karena memang posisi Daud selalu di atas gunung. Luar biasa. Alkitab mengatakan dalam ayat tersebut, Daud tinggal di gunung-gunung, di dataran tinggi. Mon namanya. Daud tinggal di situ. Dia ada di gunung. Saudara. Itu sebab Tuhan turun tangan kepadanya. Sebelum terjadi, kok ngerti ya? Sebelum terjadi dare, Tuhan sudah membatalkan. Itu sebab saudara mesti tahu. Karena Daud tinggalnya memang di gunung. Mau bikin apa raja yang berkuasa? Saudara tidak bisa apa-apa. Itu sebab Daud menamakan gunung ini di mana terjadi sebelum dare. Ya. Wah, saudara sekarang pinter ya ngomong dare. Jangan sampai di rumah dar dor gitu. Semua katakan sebelum terjadi dare, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Di Selah Hamah Lekot.
dalam nama Yesus. Dan sekarang batu keluputan saya adalah perjamuan kudus. Luar biasa. Luar biasa. Di rumah saudara, bila saudara juga menyiapkan perjamuan kudus dan setiap minggu saudara mengikuti live streaming saya, kiranya saudara di rumah juga menyediakan. Kalau saudara datang sendiri ke gereja dan di rumah ada suami atau istri dan anak-anak, siapkan perjamuan kudus buat anak-anak. Kasih tahu anak-anak di rumah, kamu harus ikuti ya. Kalau ayah dan ibu ke gereja, papa mama ke gereja, kamu harus ikuti live streaming. Dan pada perjamuan kudus kamu harus ikuti. Itu luar biasa. Selah Hamah Lekot. The rocks of escape. Batu karang. Keluputan. Karena Daud tinggal di atas gunung. Bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat dia dare. Tidak ada yang bisa membuat dia celaka. Yang percaya, pejamkan mata, tundukkan kepala. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu. Ampunilah kami kiranya atas semua ketidakmengertian kami. Atau kekerasan hati kami. Ketika kami datang di hadirat-Mu yang kudus, perbaharuilah hati kami. Jadikan kami terang bagi dunia. Kami mau menempatkan hidup kami seperti sebuah kota di atas sebuah gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Hamba mau menempatkan hidup kami seperti pelita di atas kaki Dian yang menyinari semua rumah dan seisi rumah. Ya Allah Roh Kudus, hamba mohon Engkau mengajari kami masing-masing, tua, muda, laki dan wanita. Ketika hamba-Mu ini selesai berkhotbah, siapa percaya bangkit berdiri. Taruh dua tangan di dada saudara. Saya beri waktu kira-kira 1 menit. Untuk semua kita berdoa dan berbisik dalam doa pribadi. Untuk jujur di hadapan Tuhan. Terbuka kepadanya. Berjanji kepadanya. Bertekad. Berkomitmen. Tidak berada di bawah, di lembah. Tapi di gunung. Dan menjadi terang bagi orang lain. Ayo katakan janji saudara. Komitmen saudara. Bisikan doa saudara. Kau menghargai bisik doa kami, tua, muda, laki dan wanita. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Lepaskan kami dari daya tarik dan magnetis daripada iblis dan duniawi, dari daya tarik mistiknya, dari daya tarik misteriusnya. Jaga kami supaya kami tidak merosot ke bawah, tapi kami menanjak ke atas. Itu berarti kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami naik dan tidak merosot ke bawah. Di tahun ini, di sisa sejarah hidup kami,
Bisikan doa saudara. Haleluya. Kamaraya Sangkara. Hargailah para kekasih yang sudah datang. Hargailah. Berapapun yang datang, 100% mereka mau melakukan firman. Please Bapa, please Allah Roh Kudus. I pray you God, and God of Holy Spirit, to strengthen us and to make every commitment and prayer that come before your throne to be done and happened in each one of us here and also in their houses right now at the same time. Biarlah semua yang berdoa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya angkat 2 tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Now raise your both hand and give thanks to the Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau menjawab doa hamba. Menjadikan hamba terang bagi dunia dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kami menghadap perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan hamba bersama para kekasih. Saudara boleh mengambil roti ini. Angkat dengan tangan kanan saudara ke sorga. Dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus. Di sini kami domba-dombamu datang di hadapan hadirat-Mu. Memohon kelayakan bagi hamba dan bagi semua kekasih. Juga semua yang ikut perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jadikan tiap potong roti menjadi daging tubuh Yesus. Yang sebentar akan menguduskan dan melayakkan tubuh kami yang fana. Tubuh yang berpenyakitan. Tubuh yang tidak layak. Tubuh yang dipakai menyakiti hatimu. Sucikan dan ubah tubuh kami. Saudara percaya demikian? Dengarkan firman dan jawab dan kata amin yang tegas. Maka roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Apa yang baru saja saudara makan? Tubuh Yesus, amin. Sekarang angkat cawan. Dengan tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara kembali dan mari berdoa. Ya Tuhan Yesus. Daging tubuhmu yang terpecah-pecah karena orang berdosa. Sebagian telah menyatu dengan daging tubuh kami. Dan kami percaya Engkau telah menyembuhkan semua penyakit-penyakit kami. Engkau telah mengubah tubuh kami menjadi berkenan kepadamu. Dan kini layakkan hamba bersama para kekasih. Untuk menyatu dengan darah anak domba Allah. Dengarkan firman saudara. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya. Bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin.
Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Haleluya. Angkat dua tangan saudara, semua ucapkan terima kasih, dan Ibu Gembala bimbing kita dalam doa. Terima kasih Bapa buat kemurahan Tuhan kembali bagi kami. Pada pagi hari ini kembali kami ada di gunung-Mu yang kudus, yaitulah di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh mendapatkan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan kami, menjadi batu keluputan bagi kami dari segala sakit penyakit, malapetaka, bencana, kecelakaan, orang jahat, kebermaksud jahat. Dan Engkau melindungi kami dengan perlindungan Engkau yang ajaib. Dan pekerjaan kuasa kegelapan dan segala halangan dan rintangan disingkirkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan kami, memproteksi kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa kita telah menyatu dengan daging dan darah Yesus, mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia.